Kiai, apa yang mesti dilakukan seorang ustadz ulama untuk meluruskan akidah umat? Saya kira memang pada zaman sekarang ini para asatid, para ulama, para kiai, para habaib itu memang harus gigih menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga meluruskan syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk tadi yang berkeyakinan Tuhan bersemayam di Arasy, lalu pukul 3 pagi turun ke langit pertama. Nah, biasanya semua akidah yang menyimpang itu tidak rasional. Karena kalau salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Jalan terus. Setiap matla itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah. Ya, kalau waktu Indonesia dibagi 3, itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Nah, kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Itu kan problem. Nanti mereka ditanya, ngapain turun? Mungkin mereka bilang, loh, Tuhan itu turun untuk mendengar doa kamu, makanya bangun sholat tahajud. Lalu kita tanya, apa kalau tidak turun nggak dengar? Mereka bingung lagi. Karena kalau jawab Tuhan nggak dengar, kufur mereka, kafir. Kalau jawab sebenarnya dengar walaupun nggak turun, bisa ditanya lagi, loh kalau dengar dari Arasy ngapain turun? Tapi biasanya kalau terdesak jawabannya bila takyif wala taksir. Oh, itu kan cara ngeles terakhir itu. Cara Kalau dialaskan Tuhan itu di atas dengan Isra Mi'raj gimana, Kiai? Itu buktinya Nabi Muhammad naik ke atas jemput sholat bolak-balik. Berarti Tuhan di atas. itu tempatnya Nabi ketika bermukalamah dengan Allah. Di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj tidak ada keterangan bahwa itu tempatnya Allah. Tapi tempat ketika Rasulullah mukalamah dan melihat Allah. Keterangannya seperti itu. Bukan tempat Allah. Tidak ada keterangan di dalam hadis itu tempatnya Allah, tidak ada. Karena yang Isra Mi'raj, yang membaca hadis-hadis Mi'raj kan kita kan. Mereka ini nggak mau sebenarnya peringatan Isra Mi'raj. Lalu dipakai dalil, ya salah dong. Berarti dengar ceramah kita waktu Isra Mi'raj. Lah ya itu, bid'ah juga itu. Dialaskan lagi doa, Kiai. Buktinya kalau doa itu nunjuk Allah di atas. Kalau Allah di bawah pasti doanya gini. Kata para ulama, atas itu qiblatud doa, sama dengan Ka'bah itu qiblatus shalah. Kalau tanah itu qiblatus sujud. Gak ada orang sujud itu ke atas, gak ada, ya pasti ke tanah. Makanya di dalam Al-Quran itu fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Kalau ini tidak ditakwil, ini bahaya, karena berarti Allah ada di bawahnya karpet ini. Berarti Wahabi ini kalau mau pakai otak sedikit aja ya. Sebenarnya kalau dipakai sedikit itu lumayan, hasilnya bagus. Nah, mereka emang nggak dipakai, jadi masih orisinil. Jadi Kiai, bagaimana umat ini yang sedang perlu persatuan dalam bidang ekonomi, kita diserang babak belur dalam bidang politik, bagaimana komunis bangkit, tapi di dalam kita sedang dihancurkan barisan. Apa kira-kira mungkin nggak ini gerakan ini disusupkan untuk memecah umat Islam dari dalam? Itu jelas itu, bahwa memang kelompok-kelompok radikal itu memang disusupkan untuk memecah kita dari dalam. Iya, dan memang yang mendapat himayah, perlindungan dari Protek, ya. mendapat protek dari barat, kemudian juga dana tamwil, itu kan kelompok-kelompok radikal. Besar duitnya, Kiai. Ya gak tahu lah, kayaknya iya. Dulu saya kan nonton video Kiai itu yang katanya ada $2.000. Saya waktu itu 1.500. 1.500. Udah turun atau memang? Gak tahu, kalau itu yang cerita ke saya itu mantan Ustadz Wahabi. Obat. Dia bilang, saya waktu ceramah di Bogor tuh Ustadz, Ya. Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? $1.500. Lo kok tahu?
saya mantan katanya. Berarti kalau dibuatkan persatuannya bagus juga ya, Kiai? Persatuan Mantan Wahabi. Tobat. Wahabi, saya kira bagus itu. Mungkin Ustadz bisa koordinasi nanti. Termasuk yang tadi yang minta maaf ke saya baru Islam 2016. Sebelum itu saya kafir, dikafirkan. Kalau berani mengkafirkan ustadz, maka tidak heran kita begitu di masjid menyalahkan apa segala macam. Atau akar radikal itu dari sini. Memang akar radikal dari situ, Ustaz. Kan mereka memang kelompok radikal, kelompok orang-orang yang mudah mengkafirkan. Kata Imam Ghazali, itu latar belakangnya kurang pendidikan, kurang belajar. Tapi masyarakat mudah sekali terikut, Kiai, karena hafal Quran dari pintu bahasa Arab, kemudian gimana menyadarkan umat? Kalau masalah hafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu bukan cuma orang Islam, hatta orang orientalis yang hafal tuh banyak. Kalau cuma hafal Al-Quran, orang orientalis kan yang hafal Quran kan banyak, Ustaz. Kemudian pakai nama-nama SMP Ibnu Katsir, pesantren Imam Syafi'i, SDIT Imam Nawawi. Itu gimana hukumnya? Pakai Syafi'i tapi nggak kunut subuh. Nah, itu namanya tipu-tipu, menipu namanya. Saya pernah ketemu Ustadz ya, di daerah kami bikin lembaga Imam Syafi'i, tapi yang diajarkan Wahabi. Saya tanya sama dia, kenapa pakai nama Imam Syafi'i? Kita ini kagum Kiai sama beliau, katanya. Nah, tapi Imam Syafi'i ini jadi merek, sudah jadi nama mazhab. Kamu menipu. Kamu ini sama dengan jualan sate. Ada orang jualan sate babi, tapi ditulis sate kambing. Begitu ditanya, loh ini kok ditulis sate kambing? Kan yang dijual babi. Kita ini kagum sama kambing. Mereka ini kayak begitulah. Saya kira seperti itu. Kenapa tidak Taimi? Kenapa Wahabi? Ya, karena Wahabi ini lebih radikal daripada Taimi. Iya. Dan Taimi ini kan setelah meninggal memang pemikirannya kan mati. Dihidupkan lagi oleh pendiri Wahabi ini. Dan nama ini juga dipakai oleh mereka kok. Ulama-ulama Wahabi di dalam kitab-kitabnya menyebut bahwa Wahabi ini merupakan anugerah dari Allah. Untuk membersihkan. Anugerah dan hadiah yang luhur. Cuma sekarang pengikutnya malu dengan nama Wahabi. Akhirnya pakai Salafi. Padahal gurunya bangga dengan nama Wahabi. Jadi muridnya ini apa ukuk ya? Apa ukuk itu? Durhaka pada gurunya itu. Gak mau sama nama kebanggaan gurunya. Sama gurunya saja durhaka. Masya Allah, tabarakallah. Dalam perjalanan dakwah Kiai pernah nggak menghadapi yang paling radikal sampai ingin membunuh karena menganggap kafir, dengan yang paling lembut, yang baik, yang sopan, yang Wahabi garis lurus misalnya? Nggak pernah. Kalau sampai membunuh mau apa? Karena ini kebanyakan mereka sebelum acara sudah lari duluan, sudah batal. Saya dialog di forum terbuka dengan Wahabi itu tahun 2008 satu kali, 2009 dua kali. Baru kemudian ya 2009 dua kali. Habis itu di Denpasar 15 masjid tuh lari-lari semua, nggak ketemu. Cuma 2 masjid datang orangnya. Lalu 2013 di Manado, malah gak ada di rumahnya, sama panitia dicari ke rumahnya gak ada semua ustadz-ustadznya itu. Lari. Katanya acara di luar kota. Di Aceh juga begitu, langsung gak ada pada hari acara. Tapi pas ditanya murid-muridnya, tetap kenapa nggak mau debat dengan Kiai Idrus Ramli? Nggak boleh duduk dengan ahli bid'ah. Bilang pada muridnya begitu, tapi kalau pada panitia sebagian nggak begitu. Alasannya seperti yang di Aceh sama di Bogor. Kita ini mau debat sama orang Ahlus Sunnah, asalkan bukan Ki Idrus.
yang lain saja katanya. Alasannya Ki Idrus tuh suka ngeyel. Ngeyel. Iya. Kalau sama yang baik, yang lurus ada. Kalau yang lurus itu Wahabi tuh gak ada yang lurus, Ustaz. Memang apa ya? Ya bengkok-bengkok lah. Orang itu memang jalan terjal, jalan bengkok memang. Jadi kalau bisa duduk satu majelis dengan Kiai Idrus itu berarti apa? Taqiyah. Ya agak membicarakan Masalah itu. Membicarakan yang lain-lain. Sampai kapan kita selesai dengan Wahabi? Mungkin sebentar lagi selesai. Sebabnya? Kan sudah gaduh di Saudi. Oh, ya dana. Ya dana sudah. Ya mudah-mudahan lah segera bertaubat. Allah. Mudah-mudahan taubatnya diterima Allah. Amin Allah. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kiai Haji Idrus Ramli, singa Ahlus Sunnah wal Jamaah.